salah satu anak dari Ibu sekaligus calon direktur nanti ya di Putra Galuh Farm ya. Saat ini sedang menggeluti literasi bahasa Inggris. Namanya Muhammad Aditya. Oke. Can you tell me the reasons why you learn English? You can speak in Indonesia and in English too. Ya, gimana? Because I want to export my product to abroad. Jadi alasan saya untuk belajar bahasa Inggris supaya saya bisa mengekspor produk-produk saya ke luar negeri. Karena bahasa Inggris juga merupakan salah satu sesuatu yang sangat diperlukan untuk nantinya menjadi salah satu penunjang agar produk dari Putra Galuh bisa sampai ke luar negeri, khususnya di bidang pangan ini. Baik ya, tapi bahasa Inggris yang seperti apa yang akan diperlukan nanti? Nah, Ibu pinginnya bahasa Inggris yang seperti apa yang dibutuhkan nanti untuk Putra Galuh ini? Bahasa Inggris yang seperti apa ya? Berarti yang Speakingnya, apanya, terus vocabnya seperti apa? Speaking otomatis ya? Speaking ya? Conversation-nya ya, berarti Conversation, speaking. Kan ada 4 language skill ya Bu ya, Pak ya, Ade ya. Speaking, listening, reading, writing. Dari keempat urutan kuasai. Tapi yang paling penting urutannya dari apa dulu? Speaking, terus apa? Listening, terus writing dulu baru reading. Atau reading dulu baru writing atau gimana? Reading, writing. Oke, jadi urutannya speaking, listening, reading, writing gitu ya. Ya semua juga penting ya. Penting semua ya. bingung itu. Oke, dalam bisa reading nggak bisa writing ya. jadi merasa penting ya, memang penting ya menguasai daerah kompetensi global bahasa ini Inggris emang sangat penting. Soalnya kan mungkin untuk keseharian juga nanti dibutuhkan ya, nggak cuma untuk bisnis aja, emang ya, era global ini emang sangat penting bahasa Inggris. Makanya saya menekankan anak-anak untuk bisa bahasa Inggris. Salah satunya syukur-syukur dengan bahasa Arabnya gitu kan. Jadi ya benar-benar karena kita merasa penting gitu untuk ya selain untuk bisnis ya untuk di kehidupan sehari-hari juga nanti, karena di era global ini kan kemungkinan emang benar-benar ketat sekali ya persaingan itu, bukan cuma orang Indonesia nanti yang dihadapi. Sekarang aja udah masanya kita udah seperti ini, udah sangat kompetitif sekali, apalagi nanti gitu kan. Jadi emang harus semua dikuasai ya, termasuk bahasa. Oke, tapi kalau tadi bicara tentang prioritas kan ke finally dulu ya, karena mau ekspor ya. Berarti fokus ke finally. Berarti nanti yang dibutuhkan vocabnya yang berhubungan dengan finally tentunya ya. Nah, sejauh ini sudah mendapatkan kosakata bahasa Inggris terkait dengan produk vanilla atau bidang ekspor impornya? Belum. Oh, belum ya. Nah, mungkin di vanilla juga belum mencapai tahap untuk finishing, apalagi untuk ekspor ya. Masih jauh tapi harus disiapkan. Berarti, nah kalau begitu kosakata yang berhubungan dengan vanilla sangat dibutuhkan ya. Tapi nggak bisa nunggu nanti, harus dari sekarang ya. Karena kalau mendadak mah susah. Mendingan persiapkan dari sekarang. Berarti butuh itu ya, vocabulary ya gitu ya. Oke, terus strategi misalnya, strategi ibu dan anak, ibu dulu misalnya ya, strategi untuk menguasai bahasa asing sebagai penunjang pemasaran global. Sekarang bagaimana strateginya untuk menguasai bahasa asing untuk pemasaran global yang dilakukan saat ini? Ya, selain ke anak untuk belajar. Untuk ibu mengandalkan anak ya. Kalau untuk, dan mungkin nanti didampingin ya sama apa? Tentornya. Tutor ya. Mentor dan tutor ya. Berarti nah, hari ini kan tujuh wawancara. Nah, saat ini kan baru putra ibu ya yang diikutkan. Apakah nanti akan merambah ke elemen-elemen
yang lainnya selain anak ibu, misalnya bagian apanya, Pegawai. pegawainya, Iya. bagaimana tuh? Paling Hani ya, yang bagian admin nanti yang Ya gitu, Hani, ya. jadi bagian admin. Dia juga di Uniga tapi kok belum ketemu ibu katanya. Oh, kata saya kan itu Ah, mungkin gitu. ibu khusus ya di fakultas bahasa Inggris. Fakultas Oh, keguruan Hani dan kan pendidikan. di manajemen. Oh, manajemen ekonomi, iya. Oke, berarti ibu udah punya target yang akan diberi pelatihan bahasa Inggris itu kan anak, Iya, ibu, sama dan nanti juga ponakan. administrasi Iya, ya, administrasi. bagian ADM-nya. Nah, Iya. sementara ini sudah nah ini bicara tentang manajemen ya, tata kelola Iya. manajemen. Iya. Apakah sudah tersusun struktur manajemennya, Ibu? Kalau secara tertulis belum, tapi Oh. secara prakteknya udah. Oh, udah, berarti Iya. Ibu posisi sebagai apa? Adit, Anhani sebagai apa? Kalau saya sebagai owner, Adit ini yang dipercayakan mungkin sebagai ini ya, direkturnya. Direktur, Iya. ya. Karena saya kan nggak 100% di sini. Jadi apa-apa nanti Adit. Yang mengolah untuk di administrasinya Hani udah ada. ya. Oke, jadi manajemennya ada 3 ya. Iya. Di manajemen itu ada owner, direktur, Iya. dan administrasi. Wah, hebat ya. Gitu ya. Kembali ke literasi bahasa Inggris dan pemasaran global. Bapak kan, Ibu dan Muhammad Aditya begitu semangat lah dengan pemasaran global, dengan harus menguasai bahasa Inggris dulu. Memang Ibu sudah mendapatkan bukti bahwa peran bahasa Inggris itu berdampak terhadap pemasaran, kualitas pemasaran, terutama untuk global. Bisa Ibu ceritakan? Iyalah, karena emang untuk bukti secara konkret sendiri sih belum, tapi kita berdasarkan bukti-bukti dari teman-teman ya. Karena teman yang lain juga yang ngasih ide kita untuk pembikinan greenhouse ini sendiri, mereka memasarkannya emang keluar gitu. Jadi emang bahasanya itu benar-benar udah karena emang untuk grade dari 17 cm ke atas itu emang untuk ekspor diutamakannya. Kalau untuk di pasaran dalam negeri sendiri kan mungkin kalau di istilah bahasa pertaniannya kita ke bagian bakukul katanya gitu ya, jangan reject-rejectnya baru untuk di kita. Kalau untuk paneli yang super-supernya itu emang ya mungkin 100%, udah dibilang 100% itu untuk ekspor. Jadi emang ya terbukti lah, udah benar sama teman-teman dibuktikan itu. Peran bahasa Inggris bahasa sebagai Inggris. penunjang Iya, promosi atau pemasaran promosi. global ya. Iya. Karena emang pemasarannya ke barat ya. Iya gitu. kebanyakan. Ke daerah mana, Mbak? Yang kebanyakan turun itu dari Amerika. Amerika. Iya, untuk Prancis juga sama. Permintaan broker itu kebanyakan di daerah sana memasarkan. Karena emang di daerah dingin itu kan katanya untuk vanila itu jarang yang jadi. Karena yang cocok itu ya tetap aja daerah kita yang tropis itu. Iya. Kalau di luar kan katanya yang bagus di ini ya Meksiko ya. Makanya kita juga pakai greenhouse-nya Meksiko style gitu. I see. Oh, enggak bulat gini ya. Iya, kita pakai Sip. Meksiko style gitu. Oke, ya itu dari seorang owner ya, ibundanya. Sekarang anaknya, Ananda Muhammad Aditya. Peran bahasa Inggris, dampak bahasa Inggris terhadap kualitas atau promosi atau pemasaran global. Menurut Adit, udah tahu perannya sejauh mana, dampaknya seperti apa? Sudah membaca atau apa? Bagaimana peran bahasa Inggris terhadap Peran bahasa pemasaran global? Inggris Mm. terhadap Pemasaran global kan ini Pemasaran memasarkan global. ini kan supaya mengglobal, memasarkannya secara global. ya kemungkinan untuk dampak dari belajarnya bahasa Inggris Terhadap pemasaran. terhadap pemasarannya mungkin memudahkan kita supaya nantinya jikalau kita saat waktu memasarkan tidak akan kesusahan, mungkin juga nantinya bisa untuk menjadikan suatu Ketertarikan. untuk dijadikan komunikasi terhadap orang luar, terus suatu manfaatnya juga supaya ya mungkin segitu dulu lah juga mungkin karena belum terlalu Apa namanya, sangat bermanfaat gitu, dampaknya Iya. sangat tinggi ya Sangat peran tinggi. bahasa
Inggris dalam pemasaran global untuk meningkatkan apa? Meningkatkan volume penjualan gitu, untuk menarik konsumen baru, untuk promosi ya promosi global. Jadi kalau global pakai promosi pakai bahasa Indonesia malah liar ya. Ya, promosi global itu maksudnya mendunia gitu. Jadi promosi global itu pasti indikatornya bahasa Inggris gitu. Gitu ya nak ya. Gitu. Waduh, asik sekali ya obrolannya ya. Sementara gitu aja lah ngobrol-ngobrol mah, pengen nantinya biasalah foto-fotoan aja gitu ya. Gitu. Ini udah berapa tahun, Bu? 2. Ini udah jalan 2 tahun. 2 tahun berarti untuk finishingnya butuh berapa lama? Biasanya menginjak ke 3 tahun udah mulai di proses pembungaan. Mudah-mudahan ini nanti bulan Juli Agustus nanti udah mulai berbunga. Harapannya mudah-mudahan di bulan berapa, Bu? Mexico style. Adit menggunakan Mexico style. Ya, Namanya ulangi lagi? Mexico style. Oke. Kenapa menggunakan Mexico style tadi kata Ibu? Karena bisa dibilang Meksiko itu penghasil vanili terbesar lah. Ini ada pengunjung, ada tamu. Bagaimana menurut Adek dengan perkebunan vanili ini? Ya sangat bagus, sangat